Oke, Mas Arza, saya minta tolong apanya ini namanya di Excel-nya, tabelnya itu diturunkan, terus di atasnya dikopikan rule set-nya, rule 1 sampai rule 10 dikopikan di atasnya. Baik, Bu. Oke, jadi teman-teman ini coba saya tunjukkan untuk ininya ya, untuk teori tentang CF, tentang faktor ketidakpastian. Di pastenya paste spesial aja mungkin biar enggak ini. Di paste spesial pilih ininya aja, value-nya aja. Oke, Nah, sudah. gitu. Faktanya ini tadi yang apa? Fakta kedua ini ya? Oke, yang Ya, fakta kedua nggak apa-apa. yang kedua. Sekarang coba naik ke atas ke fakta sama rule-nya. Nah, di kolom sebelahnya. Oh iya, Putri. Fakta sumaria ya di belakangnya, Ibu. Gimana, Putri? Mau keluar? Oke. Oh iya. Di kolom sebelahnya itu kita akan menambahkan nilai CF namanya. Nah, CF itu adalah kepanjangan dari certainty factor, yaitu faktor kepastian. Gitu ya. Ada yang ngomongnya faktor kepastian, ada yang ngomong faktor ketidakpastian, gitu. Tapi maksudnya sama, gitu ya. Jadi segala hal di dunia ini mengandung unsur yang tidak pasti, gitu ya. Mengandung unsur ketidakpastian. Ketidakpastian itu bisa karena berbagai faktor ya, teman-teman, bisa berbagai faktor. Jadi contoh misalnya kalau kita membangun sistem pakar kemarin, teman-teman nyari data nih di internet atau nemuin pakar, minta data dari pakar. Nah, pakarnya ngasih jawaban atau data yang ada di internet itu juga mengandung ketidakpastian, gitu ya. Terus kemudian teman-teman kemarin menganalisa. Teman-teman menganalisa, terus dibuatlah isolasi area, dibuat target keputusan, dependensi diagram, tabel keputusan, sampai jadi rule. Nah, proses teman-teman dalam menganalisa kemarin juga mengandung ketidakpastian. Jadi, banyak sekali unsur-unsur ketidakpastian di dalam rule base, jadi di dalam kita membangun sistem pakar. Nah, apabila kita membuat sebuah sistem pakar, alangkah lebih baiknya kalau di dalamnya itu kita tambahkan perhitungan nilai ketidakpastian. Jadi, ketidakpastian di dalam sistem pakar itu ada di dua tempat ya, ada di dua tempat, yaitu yang pertama ada di rule, yang kedua ada di fakta. Oke, jadi di sini contoh ada fakta 2, ada menyusui, jumlah kaki, dan sebagainya. Terus kemudian ada rule set 1 sampai set 10. Semua akan kita tambahkan nilai CF-nya. Oke. Nah, nilai CF itu nilainya berapa? Nilai CF itu nilainya bisa bermacam-macam tergantung kita sebagai knowledge engineer mau merancangnya pakai angka berapa. Jadi kenapa kok bermacam-macam? Karena kita boleh pakai angka berapa saja, yang penting ekstrim. Jadi misalnya 1 sama 0, 1 sama 100, 1 sama min 1 gitu. Jadi kalau yang 1 itu menunjukkan sangat tidak yakin, yang 100 menunjukkan sangat yakin, misalnya gitu. Atau 0 sampai 1, 0 menunjukkan sangat tidak yakin, 1 menunjukkan sangat yakin, gitu. Sangat pasti ya, faktor kepastian tadi. Nah, di sini kita contoh akan menggunakan nilai 0 sampai 1 supaya lebih mudah menghitungnya, angkanya nggak terlalu besar gitu ya. Nah, untuk menentukan nilainya berapa, ya, kalau fakta misalnya menyusui sama dengan ya, jumlah kaki sama dengan 4, ini kembali lagi ke usernya nanti. Pada waktu usernya mau menjawab,
Nah, dia ditanyain menyusui sama dengan ya. Apakah sampean yakin kalau menyusuinya pasti dia menyusui gitu? Oh yakin, kalau yakin ya berarti ditulis 1 gitu. Tapi kalau ada ya seingat saya sih saya pernah melihat dia menyusui gitu. Tapi ya lupa gitu ya, kemungkinan keyakinannya berarti 0,8. Contoh seperti itu. Ya. Jadi contoh fakta-fakta di sini menentukan nilai CF-nya adalah dari usernya karena ini fakta yang diketahui. Nah, untuk menentukan nilai CF di dalam sistem pakar itu yang ada yang namanya threshold, yaitu batas terendah yang bisa diterima oleh sistem pakar. Ini juga tergantung dari teman-teman sebagai knowledge engineer. Semakin tinggi threshold-nya, maka nanti hasil dari sistem pakarnya akan semakin yakin, nilai keyakinannya semakin tinggi. Seperti itu. Umumnya nilai threshold ini di atas 60%, ya di atas 0,6 gitu. Tapi ada juga beberapa sistem pakar mungkin yang memang kasusnya tidak terlalu umum gitu ya. Biasanya itu dia menggunakan nilai threshold yang lebih kecil. Misalnya 40% oke lah bisa diterima misalnya gitu. Oke, jadi di sini kita akan menentukan nilai CF. Contoh kita gunakan threshold-nya 60 ya. Artinya semua nilai CF-nya harus lebih dari 0,6. Kita gunakan angka antara 0 sampai 1. Oke, contoh menyusui sama dengan ya. Misalnya dituliskan aja Mas Arza, misalnya dituliskan 0,9 gitu. Pakai koma ya, supaya bisa dirumuskan, nanti dihitung pakai rumus. Ini ya Bu, komanya pakai titik Bu, ini internasional Bu. Oh, pakai titik. Oh ya, wes, oke. Kemudian jumlah kakinya 4, misalnya kita isi 0,8. Kemudian berdarah panas 0,75 misalnya. Makanan tumbuhan 1. Warna bulu bergaris 0,9. Tinggi lebih 80 cm 0,95 gitu misalnya ya. Nah, ini adalah contoh nilai CF ya. Tadi kita sudah sepakati nilai yang kita gunakan adalah 0 sama 1. 0 berarti sangat tidak pasti gitu ya, sangat tidak yakin. 1 berarti sangat pasti. Dan threshold-nya tadi saya tentukan 0,6. Jadi nilai CF-nya yang diterima oleh sistem pakar ini adalah di atas 0,6. Ini contoh diketahui nilai CF-nya seperti itu. Nah, kalau nilai CF pada fakta itu tergantung dari usernya, tergantung dari keyakinan usernya. Jadi bisa jadi kalau saya ditanyai apakah menyusui sama dengan ya, saya jawabannya 0,9. Tapi bisa jadi kalau yang ditanya misalnya Mas Bayu gitu ya, Mas Bayu ditanya apakah menyusui sama dengan ya, waduh gak yakin aku. Mas Bayu bisa jadi menjawabnya 0,7 gitu. Jadi setiap orang bisa jadi berbeda-beda. Nah ini contohnya diketahui nilai CF-nya menurut user seperti itu. Nah sekarang untuk rule-nya ada rule 1 sampai rule 10. Nah rule 1 sampai rule 10 ini sebenarnya ada rumus untuk menghitung nilai CF-nya. Jadi di e-learning sudah saya share file PDF sama video penjelasannya ya. Nanti teman-teman bisa lihat lebih detail penjelasan tentang CF di sana. Jadi ini penjelasan ringkasnya saja seperti ini ya. Jadi ada rumusnya yaitu MB dikurangi MD. MB adalah measure of belief, MD adalah measure of disbelief. Jadi nilai dari kepercayaan saya dikurangi dari nilai dari ketidakpercayaan, gitu ya. Nah, itu nilainya dari siapa? Tergantung dari domain expert yang kita ambil pengetahuannya. Domain expert itu adalah pakar ya. Pakar itu tidak selalu manusia kalau zaman sekarang. Jadi teman-teman bisa jadi menjadikan sebuah sistem misalnya sebagai sebuah pakar. Misalnya ada sebuah program gitu ya sebagai sebuah pakar, terus kemudian bisa jadi
pengetahuan yang ada di YouTube, misalnya pengetahuan yang ada di video-video yang ada di YouTube, bisa jadi data-data yang ada di internet, teman-teman bisa mengacu di sana sebagai sebuah domain expertnya. Nah, jadi biasanya pada waktu kita seorang knowledge engineer terus mencari informasi pengetahuan dari seorang pakar gitu ya. Yang paling gampang misalnya saya datang ke dokter spesialis gitu ya, dokter spesialis kulit, terus saya nanya, Pak, Bu dokter, penyakit kulit itu untuk anak-anak ada apa saja sih gitu. Terus habis itu Bu dokternya ngomong ada penyakit A, B, C, D, misalnya ada 4. Untuk penyakit A gejalanya apa? Kalau untuk penyakit A berarti dia mengalami 1-5 gejala. Nah, di situ nanti kita tanya, misalnya gejala yang pertama batuk. Seberapa yakin dokter itu kalau seseorang yang mengalami batuk itu pasti mengalami sakit kulit A gitu. Ya, saya yakinnya 80 lah gitu. Tapi kok kenapa nggak 100%? Berarti kan ada ketidakyakinannya. Kenapa kok tidak yakin gitu? Ya karena kalau misalnya batuk itu bukan hanya sakit kulit A, bisa jadi dia sakit kulit B, atau bisa jadi sakit jantung, atau bisa jadi sakit flu, atau bisa jadi sakit apa. Nah, contoh seperti itu. Nah, maka ditanya juga, berarti nilai ketidakpercayaan Bu dokter terhadap batuk bahwa dia sakit A itu berapa gitu ya. Misalnya tadi percayanya 0,8 atau 80%. Saya tidak percayanya 0,5 gitu ya, 50% misalnya. Nah, ini adalah salah satu bedanya juga dengan probabilitas. Kalau teman-teman di matematika belajar tentang probabilitas, bahwa jumlah dari probabilitas kan harus 1 ya. Kemungkinan itu jumlahnya semua harus 1, tapi kalau di dalam CF, kadang ada yang bingung bedanya CF sama probabilitas. Jadi bedanya di sini, kalau CF nilai kepercayaan ditambah nilai ketidakpercayaan gitu ya, itu boleh lebih dari 1. Jadi contoh tadi dokternya mengatakan kalau ada orang batuk gitu ya, saya percaya 80% dia akan sakit A. Tapi saya juga nggak percaya, agak ragu juga. Nggak percaya saya 50% gitu. Itu boleh. Jadi kalau di total kan berarti berapa? 130 ya. 1,3. Ya. Itu juga boleh. Nah, untuk menentukan nilai CF pada rule, itu kita harus mengumpulkan dulu nilai MD sama MB dari pakarnya tadi, baru dihitung di sini. Berarti kalau misalnya Bu dokternya tadi batuknya yakinnya 0,8, nggak yakinnya 0,5, nilai CF-nya berapa? Berarti 0,8 dikurangi 0,5. Berarti nilai CF-nya adalah 0,3. Seperti itu. Itu cara menghitung nilai CF untuk rule. Ya, jadi rumusnya MB dikurangi MD. Tapi dalam mata kuliah ini kita tidak akan membahas di situ, ya. Jadi itu adalah bahasan berbeda pada waktu teman-teman memang benar-benar melakukan penelitian, nanti akan dibahas di sana. Di sini kita akan langsung menentukan nilai aja, langsung kita taruh nilai aja. Mas Arza minta tolong dituliskan angka random aja, terserah antara 1 sampai 0,6 tadi ya. Dari rule 1 sampai rule 10. Oke, jadi ini contoh kita tentukan sembarang ya teman-teman, tetapi cara yang seharusnya dilakukan adalah dengan menghitung menggunakan rumus MB dikurangi MD. Oke, sudah ya. Sudah ada nilai CF-nya semua. Sekarang yang di bagian bawah tabel ada goal, rule, working memory, dan user interface. Di mana ya? Di sebelah kanannya working memory deh, ditambahkan 1 kolom nilai CF gitu.
Jadi user interface-nya digeser ke kanan. CF tadi ya, Bu? Ya, nilai CF gitu. Oke, dalam proses forward dan backward chaining, nilai CF baru akan dihitung apabila ada rule yang firing. Ya, ini contoh di fakta kedua ada berapa rule yang firing, Mas Arza? Ada 3, Ibu. 3 harusnya ya. Oke, jadi di sini ada 3 rule yang firing. Jadi nanti kita akan menghitung 3 kali nilai CF baru. Seperti itu ya. Ya. Oke, jadi ada rule 3, rule 2, dan rule 7 yang firing. Nah, prosesnya akan sama persis, baik forward maupun backward chaining, prosesnya adalah sama seperti ini tadi. Jadi kalau yang backward chaining dimulai dari goal, terus ada antrian rule yang konklusinya sama dengan goal, ya contoh ada rule 4 sampai rule 10, terus dimulai dari antrian 1, rule 4. Nah, rule 4 premisnya menyusui sama dengan tidak, terus ditanyakan ke user interface gitu ya. Berarti di user interface nanti pada waktu usernya menjawab menyusui sama dengan ya, di situ harusnya ditambahin sama nilai CF-nya. Jadi contoh Mas Arza yang di user interface menyusui sama dengan ya, dikasih dalam kurung nilai CF-nya berapa. Sesuaikan dengan yang di atas tadi, berapa nilai CF-nya menyusui sama dengan ya 0,9. Sama yang lainnya ini berkasih semuanya 4. Ya, ya, diisi aja dulu. Oke, jadi sudah yang ini dulu aja, yang rule 3 firing dulu. Oke, jadi ada 3 fakta yang diinputkan oleh user, dan masing-masing user selain menginputkan fakta juga menginputkan nilai CF-nya. Jadi contoh menyusui sama dengan ya, nilai CF-nya 0,9, berkaki 4 ya, nilai CF-nya 0,8, berdarah panas ya, nilai CF-nya 0,75. Nah, ternyata rule 3 firing. Kita tahu rule 3 ada berapa premis? Ada 3 premis ya. Kemudian masing-masing premis dipisahkan oleh operator apa? pakai N, Bu. Pakai N ya. Oke, pakai konjungsi, pakai N. Nah, kalau pakai N berarti kita harus menggunakan min. Nanti dipilih nilai yang paling min. Jadi di rule 3 firing, Mas Arza, di rule 3 firing yang di kolom nilai CF kita hitung. Sama dengan, nah, minimal. Oh. Minimal. Min, buka kurung. Nah, pilih berarti ini ya, 0,9, 0,8. Kalau nggak mau ngetik lagi tadi harusnya ditambahi 1 kolom lagi di sebelah kanannya ya. Oh, ya ngambil dari atas. Min dari menyusui, berkaki, dan berdarah panas. Oh, iya, iya. Oke. Min berarti F8, nah, oke. Jadi, kalau kita lihat, ada 3 premis di rule 3, masing-masing premis dipisahkan dengan operator N. Jadi, kita gunakan min. Kita pilih nilai CF dari 3 fakta yang paling kecil. Dikalikan dengan CF-nya rule. Oke, rule 3 tadi CF-nya 0,75, dikalikan 0,75.
dikalikan rule 3. Oke. Hasilnya adalah 0,5625. Nah, ya betul. Ya, sudah. Ya, benar. Hasilnya 0,5625. Kalau ada sebuah rule yang ternyata premisnya dipisahkan oleh OR atau disjungsi, maka nanti yang kita gunakan adalah max ya. Jadi kita pilih dari serangkaian CF-nya apa? CF-nya fakta yang ada di premis, kita pilih yang paling maksimal. Kalau operator antar premisnya OR. Kalau operator antar premisnya itu adalah N, maka kita pilih yang min, yang paling minimal. Nah, sebenarnya ini nggak pas ya. Jadi nilai CF-nya kan ketemunya 0,5625, sedangkan tadi saya ngomong bahwa threshold-nya minimal 0,6 gitu. Kalau misalnya ini benar-benar jadi sebuah sistem, terus ketemu nilai CF-nya 0,56, maka dia sudah istilahnya apa ya, tidak dianggap gitu, karena di bawah dari threshold. Jadi menghasilkan apa, rule 3 firing menghasilkan kelas binatang mamalia itu tidak dianggap pasti gitu, karena nilai CF-nya di bawah 0,6 gitu ya. Tapi ini contoh menghitung aja, biarin aja. Sekarang kita pergi ke rule yang selanjutnya, Mas Arza. Rule yang firing selanjutnya adalah rule 2 ya. Rule 2. Rule 2 di sana ditanyakan makanan. Makanannya berapa ininya? CF-nya. Makanan CF-nya 1, Ibu. Oke, makanan CF-nya 1. Rule 2 CF-nya adalah 0,8. Nah, pada rule 2 ini premisnya cuma 1 saja, teman-teman. Jadi kita nggak usah menggunakan min atau max, jadi langsung dikalikan. Jadi langsung dikalikan 1 kali 0,8. Seperti itu. Oke, ini adalah nilai CF untuk. Nah, angka 0,56 itu nilai CF-nya apa, Bu? 0,56 itu adalah nilai CF untuk kelas binatang sama dengan mamalia. 0,8 adalah nilai CF untuk apa berarti? Kategori herbivora gitu. Jadi kategori herbivora itu nilai CF-nya, fakta kategori herbivora itu nilai CF-nya 0,8. Fakta kelas binatang sama dengan mamalia nilai CF-nya 0,56. Nah, sekarang yang terakhir rule 7. Nah, rule 7 ini kebetulan semua N ya, jadi kita gunakan min. Coba dihitungkan Mas Arza, rule 7 itu ada berapa premis ya? Rule 7. Kelas mamalia, 4, kategori herbivora, N ada 4 ya. Kelas mamalia tadi 0,5625. Ya, dipilih itu aja. 0,5625. Terus kategori herbivora 0,8. Yang di bawah, yang hasil perhitungan rule 2 tadi, Mas. 0,8. Nah, itu. Terus, apalagi tadi tinggi. 0,95 ini. Nggak tahu apa tadi, rule 7 ngomong warna bulu bergaris tinggi lebih besar dari 80. Oke, berarti 0,9 sama 0,95.
Pakai dikali nggak, Bu? Kenapa? Dikali juga apa enggak? Dikalikan sama CF-nya rule 7. 0,7 kayaknya ya. Ya, sudah. Oke, hasilnya berapa? 0,56. Hasilnya 0,56. Nah, jadi rule 7 firing menghasilkan fakta baru binatang sama dengan zebra. Fakta binatang sama dengan zebra, nilai CF-nya adalah 0,56. Harusnya 0,56 kali 0,7 tuh. Kok 0,56 sih, Mas? Coba dicek lagi. Kan min, diambil yang min dari 0,56, 0,8, 0,9, 0,95. Harusnya kan ketemunya 0,56. 0,56 kali 0,7. Coba F12, F13. Temunya 0,8. Oh, 0,8 ya. Oke. Ketemunya, kok 0,8? Harusnya F17. 0,56 ini. F17 itu yang mana? Coba dicek. 0,8 ini, Bu. Yang rule 2. 0, harusnya F38 yang pertama. F36. F36, F49. Oh ya, salah satu. Terus Ya, betul. Terus dikali 0,7. Jangan, Bu, bener, Bu. Hasilnya 0,39. Hasilnya 0,39375. Oke, ya. Jadi binatang sama dengan zebra, nilai CF-nya adalah 0,39375. Nah, maka pada waktu ada seseorang berkonsultasi, nanti diminta untuk menginputkan nilai keyakinannya dia terhadap suatu fakta. Kemudian apabila ada rule yang firing, kita menghitung nilai CF baru dari fakta baru yang ditemukan. Nah, kalau kita bikin sebuah sistem, nilai CF ini nanti harus ditampilkan. Jadi binatang sama dengan zebra, keyakinannya adalah 0,39. Seperti itu. Itu adalah menghitung nilai CF di dalam sistem pakar. Kalau di dalam forward chaining, karena contoh ini misalnya rule 7 sudah firing, kalau di forward chaining kan kita harus masih menjalankan rule 8 sampai rule 10 ya. Setelah rule 7 firing menghasilkan fakta binatang sama dengan zebra, ada kemungkinan ya, kalau forward chaining ada kemungkinan bisa jadi rule 8, rule 9 atau rule 10 salah satu juga firing juga. Jadi menghasilkan 2 binatang. Ya, bisa jadi gitu. Menghasilkan 2 binatang. Nah, kalau misalnya ada 2 konklusi yang sama, 2 binatang, bukan konklusi yang sama, konklusinya itu variabel outputnya sama, tetapi nilainya berbeda, itu berarti konklusinya beda ya. Jadi misalnya binatang sama dengan zebra, terus ada lagi binatang sama dengan elang, berarti itu adalah dua konklusi yang berbeda. Tapi kalau misal rule 7 ini ngomong if bla 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 dan binatang zebra, terus rule 9 ngomong lagi if bla 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 dan binatang zebra juga, gitu ya. Maka rule 7 firing, rule 9 firing. Ada 2 rule firing menghasilkan fakta yang sama, yaitu binatang sama dengan zebra. Maka nanti ada rumus untuk kombinasi CF. Itu hanya berlaku untuk yang forward chaining. Ya, kombinasi CF ini nanti akan menghasilkan satu nilai CF baru yang mewakili binatang sama dengan zebra tadi. Oke, itu adalah materi tentang CF ya, teman-teman. Jadi materi kita di mata kuliah sistem pakar sebenarnya
Kalau berdasarkan apa ya, berdasarkan tema di dalam sistem pakar, banyak sekali yang bisa kita bahas. Tetapi memang di Institut Asia ini kita batasi capaian pembelajarannya adalah teman-teman memahami pembuatan basis pengetahuan dan juga algoritma di dalam mesin inferensi. Seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak hal yang kita berikan, sehingga materi utamanya yang paling habis adalah, yang paling terakhir adalah sampai dengan CF ini. Video penjelasannya sudah saya share, silahkan nanti bisa disimak. Untuk praktek perhitungannya kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin bisa disimpan Mas Arza dan nanti minta tolong di-share yang bisa akses semua di mana berarti? Di WA group aja mungkin ya? Ya, Bu. Siap.